Yang dulunya tidak terbayangkan dua platform ini bisa menyatu, sekarang bisa bersatu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana penggunaan CloudX dari Telkomsel untuk memfasilitasi perkuliahan daring yang dilakukan di kampus di Indonesia Banjarmasin. Indonesia Banjarmasin telah bekerja sama dengan Telkomsel untuk memfasilitasi pembelajaran daring ini dengan menyiapkan kontrak CloudX ditambah dengan fasilitas kuota internet untuk akses internet untuk akses informasi lainnya di dunia maya. Ini tentu saja sangat membantu para dosen dan mahasiswa, terutama meringankan beban penggunaan kuota, ya. Mengingat hampir 100% perkuliahan dilakukan secara daring dan melalui tentu saja telekonferensi, dan sebagian besar aktivitas masih work from home, walaupun pemerintah sudah melakukan pelonggaran terhadap PSBB. Kita akan menunjukkan share screen, terutama nanti yang akan terlihat adalah ketika ada fasilitas whiteboard di komputer kita. Padahal komputer tidak mendukung pen stylus atau pen tablet, apalagi layar sentuh. Ya, jadi nanti kita menggunakan whiteboardnya menggunakan mouse saja. Kita juga akan mencoba menggunakan iPad standalone sendiri untuk memfasilitasi perkuliahan atau pembelajaran daring melalui fasilitas xCloud, di mana di xCloud itu istilahnya bukan untuk iPad, istilahnya bukan share screen tapi share konten. Nah, ini yang terjadi perbedaannya. Jadi kita perlu melakukan sedikit hacking bagaimana caranya supaya menampilkan PowerPoint di layar untuk presentasi dalam perkuliahan. Nah, kita akan mulai. Oke, pertama kita harus pastikan dulu bahwa iPhone sudah terhubung di komputer laptop ini. Kita buka di pengaturan, sekarang kita lihat. Nah, sekarang sudah iPhone 2 iOS sudah terhubung melalui fasilitas Microsoft, ya. Kalau Anda belum terhubung, kalau Anda ingin mencoba ini dan belum terhubung, silakan di klik tombol Add Upon. Ini kita coba aja, Add Upon, muncul seperti itu. Nah, karena sudah terhubung, jadi saya tidak perlu lagi mencari. Tapi kalau belum terhubung, kita akan lakukan penyambungan, dan ini dilakukan secara wireless. Syaratnya harus dalam satu jaringan. Ini menggunakan jaringan WiFi. Jadi ini kombinasi, ya, jaringan WiFi untuk penghubungan antara laptop dengan iPad, kemudian menggunakan jaringan Telkomsel yang tadi karena fasilitasi oleh Telkomsel dan kampus di Indonesia Banjarmasin untuk menghubungkannya ke CloudX. Nah, jadi agak rumit ya hubungannya, ya. Oke, kita akan mulai sekarang. Akses CloudX-nya kita buka. Saya tidak akan membicarakan tentang bagaimana
menyeting CloudX lagi karena memang saya kira sudah terbiasa, apalagi kalau Anda sudah biasa menggunakan Zoom Cloud Meeting, jadi kurang lebih sama cara settingannya. Tinggal saya masukkan kode di sini. Kita tunggu CloudX yang menyambung. Nah, sudah tersambung. Kita langsung masuk ke create a meeting. Oke. Nah, di sini ada dua pilihan untuk mengundang peserta atau partisipan melalui send email, invite maupun copy meeting link. Dan saya biasa menggunakan copy meeting link, itu lebih mudah. Tinggal kopas di melalui di Classroom ataupun di WA ya, melalui WA, WhatsApp. Sekarang kita mulai start meeting conference ini. Nah, sekarang sudah tersambung. Kita langsung ke share screen sekarang. Share screen. Nah, yang muncul adalah seperti ini. Kalau biasanya akan muncul ada beberapa pilihan apa yang mau di-share. Ya. Share screen. Kemudian ada beberapa lainnya. Nah, di sini sudah muncul dan berwarna hijau. Jadi kolom berwarna hijau ini menunjukkan bahwa ini yang sedang aktif sekarang. Nah, sekarang kita mencoba langsung ke bagaimana whiteboard yang saya katakan tadi. Jadi di laptop ini bisa menggunakan whiteboard ya. Share whiteboard namanya di dalam xCloud ya. CloudX, sorry. Kita coba whiteboard. Oke. Nah, sudah muncul whiteboardnya. Ini kita perlukan di dalam perkuliahan atau pembelajaran daring, terutama kalau misalnya kita memerlukan tambahan informasi dengan cara menulis. Nah, hanya saja karena komputer saya tidak mendukung atau tidak memiliki pen stylus atau stylus pen yang sebenarnya ya, dan juga tidak ada layar sentuhnya, jadi menggunakan mouse ya. Apa yang mau kita lakukan di sini? Misalnya membuat gambar, drawing. Misalnya kita membuat tulisan dengan sebuah rumus sederhana. Ini A sama dengan aset sama dengan liabilities ditambah ekuitas. Nah, seperti itu. Atau hal lain, memang agak kaku karena menggunakan mouse ya. Untuk menghapus langsung eraser dan ini terhapus semuanya. Oke. Atau kita ingin menggunakan buat gambar, misalnya gambar yang lain, dan warnanya kita bisa lakukan perubahan-perubahan. Atau misalnya kita membuat semacam flowchart. Nah, kalau menggunakan flowchart lebih mudah. Sini pilih ini ya, flowchart biasanya. Kemudian panah ke bawah, lalu ini apalagi ini misalnya ya. Nah, kita isi sekarang. Oke, salah. Sekarang kita isi dengan start, biasanya kan begitu dan bawa ke sini langsung ditangkap oleh save ini.
Nah, seperti itu. Kemudian di sini apa? Kita tambahkan pertimbangan, misalnya proposal. Oke, besar. Kemudian nanti ada pertimbangan yes or no, diterima atau ditolak. Yes or no. Nah, seperti itu. Lalu kalau misalnya yes, maka akan lanjut. Kalau no, nanti akan katakanlah di sini end. Kalau ditolak, berhenti. Keperluan apapun dalam rangka pembelajaran di seolah-olah kita menulis di papan tulis, tapi di sini menggunakan mouse ya. Dan ini bisa kita save, simpan. Nah, simpan dan otomatis tersimpan di foldernya CloudX yang ada di karena terbentuk dengan sendirinya berdasarkan sistem. Kita akan share lainnya, misalnya PowerPoint. Kalau PowerPoint sudah biasa klik 2 kali akan muncul. Nah, seperti itu. Dan kemudian kita aktifkan laser pen misalnya untuk penunjuk, share. iPhone, iPad. Ini iPad-nya sudah siap. Kita hubungkan dengan iPad. Ini tanpa kabel. Ya. Nah, di sana muncul choose Wi-Fi dan seterusnya. Ini artinya ada perintah di sana select AirPlay. Jadi kita pilih AirPlay. Di sini aktifkan AirPlay-nya. Nah, tertulis accession meeting Aspire S13 itu adalah ID dari laptop ini. Sekarang sudah mencoba menghubungi. Oke. Nah, sekarang sudah terhubung. Jadi terhubung. Lihat layarnya sama dengan layar di iPad. Jadi melalui mirroring atau pencerminan. Sebenarnya iPad sendiri nanti kita akan coba bisa terhubung sendiri dengan xCloud. Ya, kita hubungkan dengan standalone sendiri. Misalnya counting in international business. Nah, itu di apa yang ada di iPad itu bisa kita tampilkan melalui mirroring. Oke, kita tutup sekarang. Nah, itulah tadi cara kita menghubungkan antara laptop dan iPad atau mungkin iPhone Anda yang terkoneksi dengan laptop yang berbasis Windows. Kalau sesama iOS mungkin sudah pasti bisa dan tapi ini ada perbedaan platform. Yang satu menggunakan platform Windows, yang lainnya menggunakan iOS, dan kita bisa satukan seperti itu. Sekarang kita akan mencoba menggunakan iPad ini sendiri dan bagaimana kita bisa melakukan sharing PowerPoint sebagaimana layaknya kita presentasi. So, untuk kepentingan ini kita nonaktifkan, begitu juga suaranya.
Kita lihat sekarang apa yang bisa kita lakukan, karena tentu saja kepentingan kita adalah melakukan share screen. Nah, perhatikan di situ share konten bukan share screen yang difasilitasi di sini. Kita langsung pilih, kita lihat. Nah, ternyata yang ada adalah fotos atau foto yang bisa kita share, kemudian website, URL, bookmark, whiteboard. Walaupun saya tidak menggunakan pen stylus ya, jadi menggunakan tangan saja, jari saja karena sentuhan. Misalnya menggunakan bikin garis ya, kemudian tambah lagi garis ini, bentuk pola-pola, atau dengan teks. Ya, seperti itu. Dan kemudian kita coba menghapusnya. Lebih cepat karena menggunakan jari. Atau kita menggambar. Kita rubah warnanya, misalnya kita rubah warnanya. Oke. Entah apa mau yang digambar, terserah ya. Ya, seperti itu. Ini hanya percobaan. Kita hapus. Kalau pakai pen stylus lebih mudah lagi, terutama di whiteboardnya. Kemudian nanti mengedit PowerPoint juga menggunakan pen stylus, juga ada fasilitas dari Microsoft. Drawing di PowerPoint-nya menggunakan dengan pen, nanti dia akan mengubah bentuk tulisan dan segala macam, itu bisa dilakukan. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana melakukan share PowerPoint. Nah, saya sudah mencoba dan menemukan caranya adalah, karena yang di sini bisa kita lakukan adalah website, URL. Jadi ini yang kita manfaatkan fasilitasnya. Kita masukkan dulu PowerPoint itu, atau PowerPoint itu harus ada di aplikasi yang terhubung secara daring. Bisa mungkin di folder cloud apapun, saya kira bisa. Dan karena di dalam perkuliahan ini menggunakan fasilitas Google Classroom yang semua filenya tersimpan di Drive, jadi kita masukkan di Drive. Nah, kita bisa ambil PowerPoint yang ada di sini. Misalnya ini Classroom, dan ini adalah bukan PowerPoint, ini Word ya. Bisa kita ambil juga. Kita akan buktikan PowerPoint saja. Yang PowerPoint ini deh. Nah, ini PowerPoint. Sekarang bagaimana cara menampilkannya? Tekan di sini ada titik 3. Ini ada titik 3 di sini. Tekan di sini. Di sini ada salin link. Nah, tautan disalin ke papan klip. Sekarang kita coba masuk kembali ke
CloudX. Share konten. Tadi apa? Menggunakan URL, menggunakan link. Jadi website URL. Nah, yang kita copy tadi sudah otomatis masuk ke dalam ini. Ya, ke sini. Tertulis. Coba kita langsung share. Kita tunggu karena menggunakan jaringan. Nah, ini. Jadi menggunakan fasilitas URL, kita bisa menampilkan PowerPoint di sini. Ya. Nah, sekira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan mungkin karena ini termasuk baru buat saya, jadi masih perlu mungkin kita diskusikan lagi, atau teman-teman yang ingin bertanya atau bahkan mungkin memberitahu cara yang lebih mudah dan seterusnya dalam menggunakan CloudX ini, kita bisa diskusikan di kolom komentar di YouTube saya, atau silakan melakukan japri.